Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, seorang mahasiswi jurusan Fisika semester 5 dari Universitas Airlangga Surabaya. Di sini dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman komputasi fisika, saya membuat sebuah video tutorial. Video tutorial ini menceritakan tentang bagaimana cara kita menginstal komponen baru yang telah kita download dari tori.net kepada aplikasi Delphi kita. Kemudian, membuat sebuah program dari komponen yang telah terinstall tersebut, serta merubah programnya menjadi sebuah program jadi atau dalam bentuk software. Karena saya memiliki NIM berakhiran 4, saya ditugaskan untuk memilih komponen dengan kategori Files and Drivers. Di sini saya tertarik pada subkategori Search, sehingga saya memilih sebuah komponen bernama FileFind atau File Search. Komponen FileFind atau File Search merupakan invisible komponen, di mana komponen ini tidak akan terlihat ketika program sedang dijalankan. Fungsi dari komponen ini adalah untuk mencari letak file yang tersimpan pada komputer. Nah, untuk penjelasan selengkapnya, mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Untuk menginstal komponen baru pada Delphi, terlebih dahulu kita harus mendownload komponen tersebut. Kita dapat mendownload komponennya lewat toris.net, lalu klik VCL. Di situ tersedia berbagai macam komponen sesuai dengan kategorinya. Untuk tugas saya diharuskan memilih file and driver. Di sini saya tertarik untuk memilih subkategori search. Dengan nama komponennya adalah FileFind. Komponen ini berfungsi untuk mencari letak file yang tersimpan pada komputer. Untuk mendownload komponen tersebut, cukup klik download. Kemudian folder yang telah kita download tadi harus kita ekstrak terlebih dahulu karena formatnya masih dalam bentuk RAR. Nama file dari komponen tersebut adalah JFileFind. Kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah file terekstrak, selanjutnya kita membuka Delphi. Untuk menginstalnya, klik komponen, lalu install komponen. Masukkan folder yang telah kita ekstrak tadi. Di sini terlihat bahwa ada dua hal yang harus diinstal. Klik yes jika ada dialog seperti itu. Nah, di sini adalah pemberitahuan bahwa komponen kita telah berhasil terinstall. Prosedur yang sama untuk menginstal yang satunya tadi. Klik OK. Yes. Jangan lupa untuk mengcompile-nya. Nah, di sini komponen kita sudah selesai terinstall. Biasanya dia tersimpan pada barisan paling pojok atau paling belakang. Terima kasih. Sebelum membuat program Delphi dengan komponen yang telah kita install, maka kita terlebih dahulu harus membaca petunjuk. Petunjuk ini terdapat di dalam folder komponen yang telah kita download. Ini adalah salah satu petunjuknya. Dari petunjuk ini kita mengetahui bahwa komponen yang kita download tadi merupakan invisible komponen, yang artinya ketika program dijalankan, komponen ini tidak akan terlihatan.
Selain itu, komponen ini berfungsi untuk mencari file di dalam komputer. Petunjuk yang kedua adalah kita mencoba untuk membaca unit.path-nya. Unit ini memberikan informasi kepada kita tentang komponen-komponen tambahan apa saja yang harus kita gunakan untuk membuat program dari komponen file yang telah kita download tadi selaku komponen utamanya. Di sini terlihat ada listbox, edit, 2 button, label, serta file search atau file find selaku komponen utamanya. Pada unit ini kita juga dapat melihat sintak-sintak yang harus kita masukkan ke dalam komponen-komponen tambahan tersebut, juga sintak untuk komponen utama sendiri. Nah, sekarang saatnya untuk membuat aplikasinya. Yang pertama adalah kita masukkan komponen-komponen yang diperlukan pada form kita. Komponen yang pertama adalah edit. Di sini merupakan komponen tambahan yang diperlukan. Kemudian komponen file search atau file find. Di sini adalah komponen utamanya. Di mana komponen ini ketika di run tidak akan kelihatan karena merupakan invisible komponen. Selanjutnya adalah komponen label, juga merupakan komponen tambahan yang diperlukan. Kemudian 2 button. Untuk menggeser letak komponen, kita cukup mengklik dan menggeser komponen tersebut. Selanjutnya adalah komponen listbox. Nah, untuk mengganti nama form, kita cukup klik formnya, lalu pada properties, tepatnya pada caption, kita masukkan nama form yang kita inginkan. Untuk komponen edit, tempat mengeditnya adalah pada teks. Selanjutnya, untuk komponen yang lain, tetap pada caption. Masukkan nama yang kita inginkan. Setelah itu kita akan memasukkan sintak pada komponen utama. Yang pertama adalah klik event, lalu pada onChainFold kita masukkan sintak seperti berikut. Di sini artinya adalah ketika program mulai mencari file yang kita ingin temukan, maka pada label akan tertulis full path. Full path di sini artinya adalah letak terkunci dari file yang dicari. Kemudian untuk on file find kita masukkan sintaks seperti berikut. Di sini artinya ketika file yang kita inginkan telah ditemukan, maka pada listbox akan tertulis full path plus info name, yang artinya akan tertuliskan letak terperinci dari file tersebut plus nama dari file tersebut. Selanjutnya pada on finish kita masukkan sintaks seperti berikut. Di sini artinya setelah program selesai mencari, maka akan muncul message search complete.
Selanjutnya, kita isikan sintak pada button pertama, yaitu button search. Sintaknya adalah seperti berikut. Sini untuk list box-nya, ketika button 1 diklik, maka list box tersebut dalam keadaan clear atau kosong, sampai file yang kita cari ditemukan. Untuk sintak komponen file search-nya, kita isikan sebagai berikut. Artinya ketika button 1 itu diklik, maka komponen file search atau file find akan mencari file yang tertulis pada edit. Sintaks selanjutnya adalah seperti berikut, yang artinya ketika button itu diklik, maka komponen akan mulai mencari. Selanjutnya untuk button kedua, kita masukkan sintaks seperti berikut. Sini artinya komponen file search akan berhenti mencari. Ditulis true karena berdasarkan petunjuk awal yang tertulis di notepad bahwa jika ingin cancel searching, maka harus di-set ke true. Selanjutnya kita run program dan hasilnya seperti berikut. Untuk mencari letak file yang kita inginkan, cukup menuliskan nama direktorinya saja serta nama file yang ingin dicari. Klik search, lalu akan muncul letak